Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya Bapa yang mulia, saat ini kami datang mau mendengarkan firman-Mu. Berilah setiap kami hikmat, marifat, pengertian, akal budi, dan terang hati, supaya setiap kami mengerti akan kabar baik Injil Kerajaan Surga yang menyelamatkan kami di bumi dan di surga bersama orang percaya seluruhnya. Dan tempat ini dikuduskan dari manapun kami berada. Hormat dan kemuliaan Tuhan meliputi dan bersama dengan kami. Demi nama Yesus Kristus, kami siap diurapi dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Beri kami hati murid dan singkapkan selubung-selubung yang menutupi kami, Tuhan Yesus, supaya kami melihat kemuliaan dan kebesaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku terkasih dimanapun saudara berada. Selamat sore. Baik, hari ini kita akan mengupas tentang di dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Hanya satu ayat. Lukas pasal 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya ulangi sekali lagi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Saya akan beri tema hari ini tentang damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita jujur, sebenarnya hidup ini yang kita cari adalah damai sejahtera. Amin. Dalam seluruh sektor kehidupan. Karena kalau manusia kehilangan damai sejahtera, manusia nggak bahagia. Kalau kita renungkan firman yang satu ayat ini, dikatakan bahwa kemuliaan bagi Allah. Jadi kemuliaan bagi Allah, bagi Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Jadi kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera di bumi, perhatikan, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mungkin bisa kita tarik kesimpulan bahwa jikalau manusia tidak berkenan kepada Tuhan, artinya tidak ada damai sejahtera. Amin. Saya ulangi lagi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jadi kalau manusia tidak berkenan kepada Tuhan, dia tidak ada damai sejahtera. Dari awal saya sudah katakan bahwa kehidupan manusia yang sangat signifikan dan sangat dirindukan adalah damai sejahtera. Bukan peperangan, bukan kericuhan, bukan kegaduhan, ya, tapi damai sejahtera. Nah, ternyata damai sejahtera ini hanya bisa didapatkan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Pertanyaannya, bagaimana orang berkenan kepada Tuhan? Bagaimana orang berkenan kepada Tuhan? Karena kalau tidak berkenan kepada Tuhan, setiap manusia tidak ada damai sejahtera. Saudara, saya boleh ungkapkan,
Siapapun saudara dan termasuk saya dan siapapun, walaupun mungkin sudah melayani, sudah menginjil, sudah Kristen, tapi sering kali kita kehilangan damai sejahtera karena faktor dunia, karena faktor daging, hawa nafsu, karena faktor situasi. Hari-hari ini banyak orang stres, depresi, banyak orang gelisah. Sebenarnya hari ini juga sudah ada jawabannya. Mungkin kita kurang berkenan kepada Tuhan. Karena orang yang berkenan kepada Tuhan, apapun situasinya, tidak membuat dia kehilangan damai sejahtera. Amin. Dikatakan Yohanes 14 ayat 1, Tuhan Yesus katakan, percayalah kepadaku dan janganlah gelisah. Jadi orang-orang yang gak percaya kepada Tuhan, dia akan gelisah. Orang yang gelisah tidak ada damai sejahtera. Amin. Tentunya saudara dan saya mau damai sejahtera. Amin. Dalam segala situasi saya katakan, mungkin dalam pandemi ini yang terguncang ekonomi, kesehatan, rumah tangga, keluarga udah pasti. Karena segala sesuatu kalau dihubungkan, setiap orang memerlukan keuangan, memerlukan makan, memerlukan tempat buat berteduh. Tentunya juga memerlukan kedamaian. Jadi banyak orang mau mencari kedamaian, dia nggak dapat, dia emosi. Akhirnya nggak damai juga. Nah hari ini sih ada satu benang merah yang mungkin kita abaikan. Saya bergaris bawahi, ternyata kalau kita kehilangan damai sejahtera, kita nggak berkenan kepada Tuhan. Kalau berkenan kepada Tuhan, dikatakan damai sejahtera di bumi bagi orang-orang, bagi manusia yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu menjadi kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan ketika manusia damai sejahtera. Tapi manusia damai sejahtera itu hanya didapatkan ketika manusia itu berkenan kepada Tuhan. Amin. Dalam situasi apapun. Kadang kita dirugikan orang, kita marah, nah hilang damai sejahtera. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus. Mungkin daging dan hawa nafsu tidak bisa menerima kita ketika kita dianiaya, ketika kita dirugikan, ketika kita mulai terhina, ketika kita mulai tidak dihormati, tidak dihargai, ketika ekonomi morat-marit, ketika usaha kita breakdown, ketika situasi tidak nyaman, itu bisa kehilangan, bisa stres, depresi, dan kehilangan damai sejahtera. Tapi rahasia terbesar yang hari ini saudara bisa nikmati, seberapa besar cinta kita kepada Tuhan. Mengapa himpitan, cobaan, situasi dunia ini membuat kehilangan damai sejahtera? Karena saudara lebih cinta daging dan hawa nafsu, lebih cinta dunia daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkatakan dia Immanuel, dia nggak tinggalkan kita. Dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti damai sejahtera yang diberikan dunia kepada kamu. Amin. Kita tidak akan bisa damai sejahtera dan tidak ada kemuliaan di tempat yang maha tinggi tanpa kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, sudah jelas dikatakan di dalam Roma, ya. Roma pasal 8 ayat 8 dikatakan, ini yang saya tadi ungkapkan. Ya. Roma 8 pasal 8. Ya, demikian firman Tuhan Yesus. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Perhatikan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Bagaimana ada damai sejahtera? Kan? Damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepada Tuhan. Jadi,
ketika daging dan hawa nafsu, egois, dan sifat karakter manusia kita. Jadi orang yang di dalam Kristus Yesus, kenal Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, tapi masih hidup dalam daging dan hawa nafsu, masih tidak bisa menerima keadaan dunia, masih tidak bisa menerima ketika dikecewakan, ketika haknya diambil orang, hilang damai sejahtera. Kita nggak akan damai sejahtera ketika kita tidak berkenan kepada Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan tentunya menyalipkan daging dan hawa nafsu, bahkan menyalipkan harga diri. Kadang-kadang dihina, diculat. Ya, untuk menyelesaikan masalah nggak harus emosi, saudara, dengan damai sejahtera. Hidup pasti ada masalah. Mulai dari Yerusalem ya, mulai dari rumah sampai lingkungan, di tempat kerja, di tempat pelayanan, bahkan di gereja. Dimanapun kita berada pasti ada faktor yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Tapi jikalau bisa dengan lemah lembut, jikalau bisa dengan tenang, kenapa harus ribut? Kenapa harus kehilangan damai sejahtera? Ini yang kita sering abaikan. Kenapa? Karena hawa nafsu, emosi yang meledak-ledak timbul. Kenapa bisa timbul? Karena daging dan hawa nafsu, karena haknya yang dicuri. Karena tersinggung hatinya, hilang damai sejahteranya. Tapi hari ini saudara tahu ketika itu muncul, maka sesungguhnya secara pribadi kita tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Dan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, pasti Tuhan berkenan kepadanya. Sesungguhnya ketika seseorang anak Tuhan dibaptis, ketika dibaptis, diselam, begitu dia naik dari air seperti Tuhan Yesus itu diselam di sungai Yordan. Ketika dia mulai tenggelam dan mulai dia muncul kembali dari tenggelam dari permukaan air, lalu surga terbuka, ada suara dan ada Roh Kudus turun di atas kepalanya. Dan surga berkata, inilah dia anak, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Tuhan ketika kita menerima Yesus Kristus dan kita menjadi Kristen, sesungguhnya sorga, Tuhan sudah berkenan kepada saudara dan saya. Jadi sulanya satu jiwa berharga di hadapan Tuhan. Yang membuat tidak ada damai sejahtera kita bukan karena faktor Tuhan yang tidak baik, tapi dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita masih egois, masih sombong, masih angkuh. Karena nggak mau dirugikan, karena masih arogan. Jadi hari ini saudara dikasih dalam hidup, saya ulangi itu berulang-ulang. Jadi kemuliaan di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi bagi orang-orang, bagi manusia yang berkenan kepada Tuhan. Jadi definisi damai sejahtera adalah definisi tentang kerajaan sorga, definisi tentang kasih Bapa dan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Dalam 1 Korintus 13 dikatakan kasih itu lemah lembut, kasih itu menguasai diri, kasih itu tidak angkuh, kasih itu tidak sombong. Saudara bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 13. Yang utama dan utama untuk damai sejahtera adalah kasih. Termasuk dalam kehidupan, yang utama dan pertama adalah kasih. Itu yang bisa menimbulkan kedamaian. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita berkenan kepada Tuhan, maka diri kita juga mulai tenang, mulai damai. Amin. Dan mulai damai, akhirnya setiap orang yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan berkenan, pasti berkenan kepada kita. Kita mulai dipercaya oleh Tuhan melakukan perkara-perkara besar, melakukan pekerjaan-pekerjaan terhormat, sehingga setiap dimanapun kita berada menjadi terang. Dan kita tidak bisa tinggal diam dalam situasi ketika melihat seseorang ada masalah. Mungkin kita tidak bisa memberi, tapi setidaknya kita bisa berdoa dan menasihati. Mari kita buka coba di dalam Matius pasal 11. Matius pasal 11, saya bacakan.
Mulai ayat 27 sampai dengan 30. Matius pasal 11. Ya, mulai ayat 25. Saya baca juga sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Perhatikan. Itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Nah, ini dia. Ternyata damai sejahtera itu tidak diberikan buat orang-orang yang pandai cerdas, tidak diberikan buat orang yang mungkin kaya raya, mungkin orang-orang yang hebat. Kita bicara tentang damai sejahtera, tentang perkenan Tuhan, adalah bicara tentang spiritual, karakter, sifat, perilaku, batin, nurani, pikiran. Banyak orang yang memiliki segalanya tetapi tidak memiliki kedamaian, tidak memiliki keselamatan, tidak memiliki sukacita, tidak memiliki kedamaian tentu. Kenapa? Karena memikirkan yang ada di langit dan di bumi, memikirkan yang dia miliki. Nah, Tuhan sudah berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, hati kita ketika terpaut kepada Tuhan dan bicara tentang kedamaian, keselamatan, Tuhan gak lihat seseorang kaya raya, pandai cerdas, atau apapun secara derajat kehidupan. Maka dikatakan tadi, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan pada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Amin. Jadi ketika kita tidak berkenan kepada Bapa, kepada Tuhan, kita tidak akan merasakan kedamaian, kesejahteraan. Dan hari ini saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, jikalau saudara kehilangan damai sejahtera, mungkin karena sakit penyakit, tidak ada damai sejahtera mungkin secara faktor ekonomi, tidak ada damai sejahtera mungkin karena dianiaya, tidak ada damai sejahtera mungkin karena direndahkan oleh kehidupan, tidak ada damai sejahtera mungkin karena haknya diambil, tidak ada damai sejahtera karena mungkin dirugikan, mungkin karena caci maki, karena hujat, karena dakwah, karena intimidasi saudaranya, lingkungannya, keluarganya, tetangganya, atau siapapun. Tapi hari ini kami saya ingatkan, saudara kasih dalam Kristus Yesus, ketika saudara kehilangan damai sejahtera, maka kita tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi bisa disimpulkan, apapun persoalan yang kita hadapi, jangan kehilangan damai sejahtera. Biarlah kita senantiasa berkenan kepada Bapa atau kepada Tuhan. Amin. Saudara kasih dalam Kristus Yesus. Karena dalam hal ini sedikit sulit ya. Setiap hari kita saksikan siapapun, levelnya apapun. Saudaraku terkasih, saya menyaksikan dari masyarakat yang terkecil sampai masyarakat yang paling hebat, paling sukses, paling luar biasa. Tapi ketika tidak ada damai sejahtera dalam kehidupannya, apa yang dia miliki, langit dan bumi yang dia miliki, nggak ada gunanya. Karena tidak ada kedamaian. Karena kedamaian hanya di dalam perkenanan kita kepada Tuhan. Ketika kita nggak berkenan kepada Tuhan, maka tidak ada kedamaian. Dan manusia tidak ada secukupnya. Dan Tuhan sudah katakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti dunia kepadamu.
Dan Tuhan Yesus sudah katakan juga bahwa damai sejahtera yang daripada Bapa, kita baca dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Ya, demikian firman Tuhan Yesus katakan. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Perhatikan. Yesus sudah katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Karena damai sejahtera ukuran dunia tidak akan mendapatkan kedamaian, kesejahteraan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Perhatikan. Mungkin kita akan tersiksa, akan merasa terhina. Mungkin harga diri saudara merasa tercoreng. Mungkin saudara merasa tidak dihormati. Mungkin saudara merasa dirugikan. Itulah penderitaan. Tapi Yesus katakan, berjuanglah untuk Yesus, untuk supaya benar-benar kita berkenan kepada Tuhan, menguasai diri tentunya. Buah roh itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Itu buah roh kita miliki, maka kedamaian ada. Dan Tuhan adalah kasih. Di mana ada kasih pasti ada damai sejahtera. Dan kasih itu adalah awal dari kesejahteraan, kedamaian kita. Ketika kita dirugikan, mungkin di jalan, disalib orang atau disenggol orang, atau orang nggak sengaja lagi jalan nabrak kita marah-marah, hilang damai sejahtera. Orang yang bijak lebih baik berdamai. Saya pernah mengalami kecelakaan di tol. Ada seorang polisi dan derek mendekati. Berdamai saja Pak, bicarakan baik-baik. Salut saya bilang. Karena kalau saling nuntut siapa yang salah, akhirnya nggak ada kedamaian, pasti berkelahi. Adu urat, adu mulut. Ketika dibicarakan baik-baik, puji Tuhan ada Tuhan di situ, ada kebijakan. Dan kita sejahtera, yang mengalami kecelakaan tidak shock. Saya bilang salut seperti ini saudara. Itu pada masalah ketika kita dirugikan. Ketika mau bicara tentang damai sejahtera, mau berdamai, bicara baik-baik, tidak emosi. Damai sejahtera artinya bahwa kita berkenan kepada Tuhan. Dan ketika kita berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan kepada kita. Saya mengerti sekali bahwa untuk mencapai perkenanan kepada Tuhan tidak mudah. Karena kita masih menjadi manusia yang membawa daging dan hawa nafsu, di mana dunia ini dikuasai si jahat, dan segala faktor mulai dari rumah sampai ke banyak tekanan-tekanan yang menghantui kita. Sehingga banyak orang tidak menguasai diri, akhirnya kehilangan damai sejahtera. Tapi saudara, ada pesan dalam Rasul Paulus memesankan dalam 2 Timotius pasal 2. Saya bacakan ayat 1 sampai 7. 2 Timotius. Ya. Mari kita buka 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ya. Demikian firman Tuhan Yesus. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Perhatikan. Jadi seorang prajurit tidak memusingkan urusan pribadinya, tetapi dia komit dengan apa yang diajarkan, apa yang mengalami pendidikannya, supaya berkenan kepada komandannya. Amin. Dia nggak pusingin tentang kondisi dirinya. Nah ini juga yang kita alami, saudara. Terkadang kita pusing dengan faktor, aduh nggak bisa nih, saya udah dirugiin, aduh nggak bisa nih, dia udah nggak sopan sama saya, aduh nggak bisa nih, hak saya diambil, aduh nggak bisa nih. Amarah, meledak-ledak emosi.
akhirnya hilang damai sejahtera. Saya lanjutkan. Kita nggak siap menderita karena Tuhan, karena kita masih suka dengan daging, dengan hawa nafsu dan egois, dengan keangkuhan dan egosentris. Saya lanjutkan, saudara. Ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sebagai soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. Saudara, sampai di sini. Memang untuk mencapai damai sejahtera saya katakan tidak mudah, karena kita kehidupan berinteraksi, bergulir, dan kehidupan selalu seperti musim pancaroba, selalu berubah. Kebijakan selalu berubah. Dan semua orang hidup pasti mengalami pencobaan-pencobaan atau tekanan-tekanan dalam kehidupan. Mengalami aniaya dan kelaliman. Mengenai situasi yang tidak bisa kita terima. Jangankan saudara, kita jahat, yang baik saja banyak menderita, dianiaya oleh orang lain. Saya katakan itu udah hari-harinya baik, masih saja dirugikan sama orang lain, masih saja didukakan. Tapi whatever apapun yang kita alami, itu bukan dasar kita kehilangan damai sejahtera. Makanya perlunya kita berhubungan dengan Tuhan, mengerti dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, sehingga damai sejahtera kasih Bapa melimpah atas kita semua. Dan kita selamat di bumi, selamat di surga. Orang yang damai sejahtera pasti wajahnya beda. Awet muda, ada atmosfer, aura yang luar biasa. Tenang, menghadapi segala sesuatu tenang. Kenapa? Dia damai. Orang yang emosi nggak menguasai diri, cepat tua dan penyakitan. Orang yang tenang dikenan Tuhan, doanya didengar sama Tuhan, dan Tuhan berkenan sama dia. Akhirnya dalam kehidupan banyak hal-hal yang amazing, banyak hal-hal yang luar biasa, banyak hal-hal yang mukjizat, banyak kasih karunia yang kita terima. Kenapa? Karena kita dikenan Tuhan dan kita berkenan kepada Tuhan, memelihara damai sejahtera dalam segala sesuatu. Dan kita hari ini boleh katakan, tidak boleh ada sesuatu apapun yang kita hadapi dan terjadi dalam kehidupan yang mencuri kedamaian dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita baca dalam Roma pasal 14 ayat 17 dan 18, di situ dikatakan kerajaan surga adalah kerajaan damai sejahtera, penuh kasih karunia dan sukacita bersama dengan Roh Kudus. Dan ayat 18 dikatakan, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan, kemuliaan yang Tuhan berikan, dan itulah yang membuat kita dihormati dalam kehidupan. Jadi korelasinya ketika kita memelihara damai sejahtera, karena kerajaan surga adalah kerajaan damai sejahtera bersama Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Suci. Itulah yang dikenan Tuhan. Maka kemuliaan dari tempat yang maha tinggi turun atas saudara. Dan saudara damai sejahtera. Orang damai sejahtera gak mungkin ditinggalkan Tuhan. Amin. Yang terakhir saudara, kita bacakan Matius pasal 12. Kita lihat, ketika kita berkenan kepada Tuhan, apakah Tuhan beserta dengan kita? Apakah sesuatu yang hebat terjadi? Bukan itu saja, saudara dipercaya sebagai anaknya. Saudara dipercaya untuk menjadi saluran kekuatan, kemuliaan Tuhan. Mari kita baca Matius pasal 12, ya, mulai ayat 27. Mulai ayat 17. Matius pasal 12, mulai ayat 17 saya baca sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan Yesus Kristus. Saya mulai ayat 15 supaya saudara lebih paham. Matius pasal 12
ayat 15b sampai dengan 21. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ya. Orang yang mengikuti Yesus, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Ia berbesar, Yesus dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Ayat 17. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Kepadanya lah jiwaku berkenan. Perhatikan. Tuhan memilih, tadi saya katakan ketika saudara memilih, dipilih Tuhan, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika saudara dibaptis, ketika saudara muncul dari air, surga terbuka, saya katakan, kalau saudara berkata itu kan Tuhan Yesus. Saudara di Markus dikatakan, ketika anak-anak Zebedius ibunya berkata kepada Tuhan Yesus, dapatkah anakku bisa berdiri di sisi kanan dan kiri kananmu? Tuhan Yesus kembali mengajukan pertanyaan. Dapatkah engkau menerima cawan yang kuterima? Lalu Tuhan Yesus juga katakan, engkau dapat menerima baptisan sebagaimana aku dibaptis. Jadi apa yang Tuhan Yesus alami, dan ketika dia baptis keluar dari air, surga terbuka, lalu ada kalimat bahwa inilah dia anakku, kepadanya lah aku berkenan. Sesungguhnya ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, Tuhan berkenan pada saudara. Dan saudara ada dipilih Tuhan. Dan Tuhan memberi otoritas, kemuliaan, dan saudara akan menjadi terang. Dan Tuhan Yesus Immanuel beserta dengan saudara. Amin. Saya lanjutkan saudara terkasih. Lihat. Saya ulangi ayat 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih. Imani saudara dan saya, katakan amin. Yang kukasihi, amin. Yang kepadanya jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku ke atas. Amin. Dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Lihat. Jadi ketika saudara berkenan kepada Tuhan, saudara memiliki damai sejahtera. Dan Tuhan berkenan pada saudara, Tuhan mempercayakan saudara dimanapun saudara berada, bahkan untuk bangsa-bangsa. Amin. Jangan ragukan itu. Amin. Saudara orang yang diurapi dan Tuhan beserta dengan saudara. Katakan amin. Ayat 19. Ia huruf besar. Tuhan tidak akan berbantah. Ya, ia saudara dan saya, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, ketika saudara menjadi orang yang berkenan pada Tuhan, maka damai sejahtera ada pada saudara. Dan Tuhan berkenan pada saudara, maka saudara akan dipercayakan perkara-perkara besar. Dan tentunya seperti Tuhan Yesus mengalami ketika dianiaya, dia tidak melawan. Ketika dia diludahi, ampuni dia Bapa, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dalam upaya ini Tuhan Yesus sedang mengajar bahwa mungkin saudara, saya bisa simpulkan, ketika orang melakukan kejahatan, hati, pikiran, batinnya, dan nuraninya tidak tahu apa yang dilakukan. Seharusnya kalau dia tahu bahwa itu tidak dikenan Tuhan dan jahat dan mengakibatkan kerugian dan kehinaan dalam hidupnya, dia tidak lakukan itu. Maka Yesus Kristus Tuhan mengatakan, ampuni dia Bapa, karena dia tidak tahu apa yang dilakukan. Hari ini saudara sudah tahu tentang hukum Tuhan, dan banyak lagi hukum melalui kebenaran firman yang kita gali, kita sharingkan. Kita tahu hukum-hukum Tuhan. Dan Tuhan mau saudara bahagia di bumi bersama dengan keluarga, masa depan yang baik, penuh kemuliaan. Dan orang yang dijumpai saudara diberkati. Karena dunia tidak bisa menyelamatkan, dunia tidak bisa membawa damai sejahtera. Tapi ketika damai sejahtera dari Tuhan saudara miliki, saudara berkuasa atas langit dan bumi dan segala keadaan, maka dunia tunduk pada saudara. Dan saudara dalam pengurapan penyertaan Immanuel, Yesus Kristus Tuhan.
Dan doa-doa saudara didengar oleh Tuhan. Amin. Dan segala keadaan saudara tidak akan stres, depresi, tapi tenang. Karena saudara punya Tuhan yang hidup. Saudara boleh meminta. Kalau yang jahat saja tahu memberi, apalagi Tuhan. Dia nggak memiliki yang jahat. Dia hanya miliki yang baik. Hari ini saudara kasih lagu Yesus, saya katakan Tuhan pasti dengar. Dan orang yang berkenan kepada Tuhan, dia memiliki damai sejahtera. Dia juga tidak bisa membiarkan segala sesuatu yang buruk di lingkungan maupun dimanapun berada. Dia tidak akan berpangku tangan diam saja. Dia pasti menolong dengan apa yang dia miliki. Baik doa, penghiburan maupun nasihat. Itu ciri-ciri orang memiliki perkenanan pada Tuhan. Dan orang-orang seperti itu diberikan kuasa dari surga untuk melakukan perkara besar. Dan Tuhan Yesus guru Tuhan, juru selamat yang telah mengajarkan kita sepanjang hidupnya adalah pengajaran yang berharga buat kita saudara dan saya. Amin. Sampai di sini saudara kasih lagu Yesus. Marilah kita bersatu dalam doa. Dan Tuhan sudah katakan tadi, sudah saya bacakan secara singkat. Dan hari ini kita bisa menyimpulkan. Jadi setiap orang yang kehilangan damai sejahtera, dia tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika saudara berkenan kepada Tuhan, apapun yang terjadi, harus tabah, sabar, ikhlas. Jangan membuat kehilangan damai sejahtera dalam kehidupan saudara. Karena damai sejahtera itu yang membuat saudara bahagia, tenang, dan bisa menikmati hidup ini dengan apa yang saudara miliki. Amin. Dan Tuhan tidak melihat muka. Tuhan tidak lihat siapa saudara. Yang penting di sini kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi menjadi kemuliaan di tempat yang maha tinggi bagi Tuhan. Damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini saya berdoa, apapun masalah saudara, apapun kekecewaan, kepahitan, kegetiran, apapun situasi kondisi yang saudara hadapi, jangan kehilangan damai sejahtera dan andalkan Tuhan. Dan lebih dari itu Tuhan mempercayakan perkara dan kekuatan dan kehebatannya buat saudara dan saya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu tidak menyombongkan diri. Dan kasih itu adalah Tuhan. Dan kasih itu adalah dasar untuk kami mendapatkan damai sejahtera. Ketika kami dianiaya dalam sisi kehidupan, Tuhan, kami menyadari sangat sulit untuk kami tenang dan damai, untuk kami menguasai diri. Tetapi hari ini Tuhan Yesus, surga telah terbuka dan kami mengerti. Dalam segala situasi kami harus menguasai diri kami supaya menciptakan kedamaian, kesejahteraan. Apapun masalah-masalah yang kami hadapi, biarlah dengan cara-cara damai sejahtera kami hadapi. Bapak, tolonglah anak-anak. Tolonglah dimanapun berada, biarlah damai sejahtera melimpah-limpah atas mereka, supaya mereka sehat, panjang umur, dan Engkau memberkati, mempercayakan perkara besar. Dan setiap anak-anakmu menjadi terang dunia, menjadi berkat, dan menjadi kebaikan atas bangsa-bangsa. Mulai dari diri dan keluarganya, Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang Kau tinggalkan kepada kami. Damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami membuat kami sehat, panjang umur, membuat kami hidup dalam kemuliaan, membuat kami baik kepada banyak orang. Muliakanlah Engkau Tuhan Yesus. Mampukan kami Roh Kudus. Biarlah kami terus bersekutu dengan Tuhan, dan kami menjadi anak milik kepunyaanmu dan murid.
Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Hormat dan kemuliaan dan kuasa bagi Yesus Kristus. Damai sejahtera kasih Bapa dalam Kristus Yesus yang membawa Injil Kerajaan Sorga. Dimanapun saudara kami berada dan orang-orang yang telah Tuhan panggil, biar hari ini mendapatkannya, sehingga banyak mukjizat, kehormatan dan kuasa, pemulihan, kesembuhan, sukacita, damai sejahtera, dan juga jawaban doa, kehormatan dalam kehidupan anak manusia di bumi dan di surga, kekuatan dan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi dan keagungan, sehingga setiap kami lebih daripada pemenang. Naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Bukan saja diberkati, tapi menjadi berkat dan terang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati.